Oke, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam waktu ini. Gak berasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Seingat saya terakhir beribadah itu di bulan Maret. Sekarang udah Agustus. Dalam beberapa waktu ini, mungkin saudara-saudari, teman-teman semua juga merasakan begitu banyak kesibukan. Banyak sekali hal yang kita kerjakan. Bahkan kita menemui masalah demi masalah. Kita punya begitu banyak persoalan. Atau mungkin akhir-akhir ini kita begitu sibuk dengan mengejar dan mengejarkan usaha kita, pekerjaan kita. Saya pribadi merasakan di tengah segala kesibukan ini pun saya pernah merasa bahwa saya merasa gagal. Saya pengen menyerah. Saya merasa bahwa dalam usaha saya gagal dalam melaksanakannya. Bahkan saya juga merasa bahwa saya gagal dalam melayani Tuhan. Dan masih banyak hal lagi yang membuat saya merasa gagal. Entah kenapa hal itu bisa terjadi. Bukankah semakin kita menyibukkan diri, kita semakin tidak merasakan hal itu? Tapi itulah yang saya rasakan dan saya yakin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kita semua punya persoalan yang sama. Terkadang kita menanyakan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidup kami? Kita mungkin gak mengerti. Tapi saya ingat satu pujian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pujian ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, Dia punya waktu yang terbaik untuk kita. Teman-teman sekarang boleh duduk tenang, tutup matamu, dan rasakan kebaikan Tuhan. Kau datang mengucap syukur, bahkan kau datang berdiam diri tanpa mengatakan apapun juga. Biar Tuhan yang melihat hatimu. Kalau engkau ingin menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Ia akan membelaimu. Ia akan menopangmu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila nanti, bila kau izinkan sesuatu
Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti, sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami bersyukur Tuhan, saat ini kami ada. Kami datang di hadapan-Mu, kami merasakan kelegaan, dan kami dibuat yakin bahwa kami tidak sendirian. Kami punya Tuhan yang bersama dengan kami, Tuhan yang menjanjikan masa depan kami, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Tuhan berkati setiap kami anak-anak muda. Tuhan yang tolong kami, untuk kami semakin hari kami didapati bahwa kami semakin setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman masih ingat pujian ini? Jadikan kami satu. Pujian ini yang sering kita nyanyikan waktu kita mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Dan khususnya pujian ini sekarang saya persembahkan buat teman-teman sepelayanan saya di Komisi Pemuda. Kita naikkan pujian ini, kita ingat kembali masa-masa kita mau melayani Tuhan. Masa-masa di mana kita begitu antusias melayani Tuhan. Ya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan, Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus
kasih Yesus, Engkau mendengar doa kami. Kami ingin tahu Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, dan kami sangat yakin Engkau juga mengenal kami. Dan kami mau katakan kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Sebelum kami mencoba semua yang kami bisa, kami akan berusaha yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku percaya Tuhan punya rencana. Oke, shalom teman-teman semua. Bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus bersekutu bersama-sama dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk terus membangun relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa malam hari ini pun kami masih berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berikan kami hati yang semakin teguh oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin kuat, rohani kami, hati kami, pertumbuhan kami semakin melekat ke arah kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini sangat menarik menurut saya. Temanya adalah Aku sudah merdeka. Kita semua sudah merdeka. Sebelum jauh membahas tentang tema ini, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya kutip dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, pada bulan ini, bulan Agustus ini mencoba mengingatkan kita kembali akan sebuah bangsa yang besar yang telah 75 tahun merdeka. Dan melalui perayaan ini teman-teman, saya secara pribadi mencoba merenungkan bagaimana bangsa ini merdeka dan bagaimana bangsa ini sebelum merdeka. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan dan kita bersama-sama tahu bahwa selama ratusan tahun
harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia, teman-teman, terinjak-injak oleh para penjajah bangsa kita sendiri. Teman-teman, dengan sewenang-wenang penjajah menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tidak bebas menentukan hidupnya sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak ingin bangsa ini di dalam keturunan, di dalam generasi berikutnya terus mengalami harga dan martabat yang terinjak-injak, terus mengalami ketidakbebasan. Para pejuang, orang-orang yang mencintai bangsa ini, mereka melakukan segala sesuatu. Mereka melakukan daya dan upaya mengerjakan segala sesuatu agar harkat dan martabat bangsa kita semua terangkat. Bangsa Indonesia secara pribadi bebas menentukan pilihannya sendiri. Itu sebabnya teman-teman, dengan tumpahan darah, dengan beralaskan bambu-bambu runcing kebenaran, para pejuang-pejuang kita, mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita hingga berdirinya bendera merah putih. Dan hari ini atau di tanggal 17 tepatnya, kita dengan gagah perkasa, dengan berani, dengan penuh kebanggaan kita merayakan bangsa Indonesia telah terbebas dan telah merdeka dari penjajahan. Sebagai manusia berdosa, teman-teman yang dikasihi Tuhan, juga harkat dan martabat kita diinjak-injak oleh si iblis sebagai penjajah atas hidup manusia atau atas hidup kita yang berdosa ini. Dan kita, teman-teman, terlalu lemah. Kita tak berdaya untuk berjuang memerdekakan diri kita dari tangan si iblis. Dan itu sebabnya karena kita terlalu lemah, karena kita tidak berdaya, Allah datang ke dalam dunia ini. Allah mengirimkan utusannya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengerjakan kemerdekaan, memberikan kemerdekaan, kebebasan buat setiap kita. Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, supaya kita tidak lagi terinjak-injak oleh si iblis, supaya kita tidak lagi dipermalukan oleh si iblis. Allah memberikan Kristus buat setiap kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai bangsa berkata, aku sudah merdeka, maka kita sedang mendeklarasikan atau sedang menyatakan sebuah kemenangan, sebuah kebebasan, dan sekaligus memberikan penghormatan kita kepada mereka yang berjuang dengan tetesan-tetesan darah atas kebebasan kita. Demikian juga ketika kita berkata, aku sudah bebas, aku sudah merdeka dari dosa. Itu berarti kita mendeklarasikan dengan penuh kebanggaan bahwa kita mempermalukan iblis dan memberikan penghormatan terbesar kita kepada Kristus yang tertatih-tatih di atas kayu salib, yang darahnya tertumpah untuk memberikan kemerdekaan dari dosa kepada setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada dua bentuk kemerdekaan di dalam Alkitab. Yang pertama, merasa merdeka karena merasa tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi kita bisa melihat ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada Yesus, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Kami adalah keturunan daripada Abraham. Dan bagaimana mungkin engkau berkata, kamu akan merdeka. Dan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu kali Musa menghadap Firaun dan meminta kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Firaun menolak. Firaun menyuruh Musa untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di negerinya Firaun sendiri. Tetapi Musa berkata tidak. Musa menolak. Musa berkata, kami harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan di negeri ini, karena di negeri ini orang-orangmu menolaknya, orang-orangmu tidak menyukainya. Dan kemudian Firaun berkata, oke,
Saya mempersilahkan kamu untuk membawa bangsa Israel memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi jangan jauh-jauh. Ini menarik teman-teman yang dikasihi Tuhan. Firaun membebaskan bangsa Israel, tetapi tidak ingin membebaskan dengan sungguh-sungguh. Firaun memang membebaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi Firaun tidak ingin bangsa Israel bebas dari tangannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang sama pun nyatanya dilakukan oleh si iblis kepada banyak orang Kristen hari ini, teman-teman. Ia tidak ingin membiarkan kita benar-benar terbebas dari keberdosaan kita, untuk menjadi anak-anak Allah dan menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Allah. Di satu sisi iblis mengizinkan setiap kita beribadah kepada Tuhan, tetapi dengar baik, di sisi lain tidak mau kita meninggalkan kehidupan dan kebiasaan lama kita yang berdosa. Iblis berusaha untuk tetap mengikat kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya bukan masalah bagi iblis ketika kita beribadah kepada Tuhan. Itu tidak masalah buat dia. Tetapi yang menjadi masalah bagi iblis adalah saat hati kita ini berbalik dengan sungguh-sungguh dari dosa-dosa kita, dan kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Iblis, teman-teman, tidak suka dengan hal yang demikian. Iblis terus berusaha memanipulasi setiap kita dengan hati dan pikiran kemerdekaan yang palsu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mengerti dan tidak tahu bahwa mereka dibelenggu dan diperhamba oleh dosa. Mereka berpikir mereka adalah anak-anak Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang kedua adalah merdeka karena benar-benar telah merdeka. Sekali lagi, kemerdekaan yang kedua adalah kemerdekaan yang benar-benar telah dimerdekakan. Nah, ketika kita berkata, aku sudah merdeka, saya mau katakan, bentar dulu. Kemerdekaan seperti apa yang kita klaim? Kemerdekaan seperti apa yang kita nyatakan? Jangan-jangan kemerdekaan yang palsu, yang merasa sudah merdeka padahal belum merdeka, atau kemerdekaan yang memang kita bukan cuma sekedar merasa, tapi memang kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka dan bukan cuma sekedar merasa sudah merdeka? Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, jadilah murid Kristus yang benar-benar murid. Sekali lagi saya katakan, untuk kita benar-benar merdeka, maka kita harus menjadi murid Kristus yang benar-benar murid. Bukan murid yang palsu. Bukan murid yang asal ikut-ikutan jadi murid. Bagaimana supaya kita menjadi murid yang benar-benar murid? Sederhana, tetap bersama dengan firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jikalau kamu di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Jadi untuk menjadi murid Kristus yang benar-benar murid, tetaplah bersama dengan firman Kristus. Tetaplah bersama dengan firman Allah. Bacalah setiap hari firman Allah di dalam Alkitab yang kita punyai bersama-sama. Yang kedua, bagaimana supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan? Yang kedua adalah tinggalkan kehidupan yang lama dan kenakan kehidupan yang baru, yaitu hidup yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui darahnya yang tercurah, melalui darahnya yang mengalir di atas kayu salib.
terimalah kehidupan yang baru itu, yang dikaruniakan oleh Kristus bagi setiap kita. Itulah yang membuat kita merdeka dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Merdeka dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hal-hal yang lain, bukan dengan cara-cara yang lain. Merdeka yang sungguh-sungguh adalah menerima karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh merdeka sampai kita meninggalkan diri kita yang lama dan menerima kebenaran dan pembenaran di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulang, kita tidak akan pernah bisa benar-benar merdeka sampai kita meninggalkan diri kita yang lama dan mengenakan diri yang baru di dalam Yesus Kristus, mengenakan kebenaran dan pembenaran yang telah diberikan Yesus buat setiap kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua katakan ketika itu benar-benar telah kita lakukan, maka saya mendorong setiap kita, saya mendorong Anda, saya mendorong saya juga untuk mendeklarasikan dengan sungguh-sungguh, untuk menyatakan dengan penuh kebanggaan bahwa aku sudah merdeka, aku sudah merdeka, aku sudah merdeka. Sehingga dengan demikian bukan cuma sekedar sebuah pernyataan asal-asalan, tetapi itu bisa menjadi sebuah deklarasi untuk mempermalukan si iblis, penjajah atas dosa itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sudah benar-benar merdeka? Atau hanya sekedar merasa sudah merdeka? Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita kembali akan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang sejati akan kami alami tatkala kami membebaskan diri kami dari diri kami yang lama, keluar dari diri kami yang lama, dan kami mengenakan diri yang baru di dalam Yesus Kristus dengan karya-karya yang indah yang Tuhan kerjakan buat setiap kami. Dan dengan tetap setia dengan firman-Mu. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Berkati kami semua. Berkati setiap yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman yang mengasihi Tuhan. Sampai di sini ibadah Komisi Pemuda kita malam hari ini. Dan mari sama-sama kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita sama-sama tetap semangat untuk terus berelasi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita tetap mengerjakan kemerdekaan kita yang sejati, yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Dan mari juga kita terus mengingatkan teman-teman kita yang lain agar mereka tetap fokus, agar mereka tetap juga mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa di ibadah Komisi Pemuda berikutnya.